Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penyetelan sudut camber, caster, to in dan to out. Bagaimana caranya? Kali ini saya akan menjelaskan caranya itu secara manual karena saya di rumah tidak mempunyai alat khusus. Jadi kita menggunakan alat manual seperti bengkel-bengkel umum kita gunakan. Oke, bagaimana caranya? Kita ikuti videonya. Ini peralatannya sangat sederhana sekali, teman-teman. Ini adalah lempengan SIM ya, dengan berbagai ukuran, mulai dari 0,1 mm ya, sampai ini mencapai 2 mm ya. Kemudian ini adalah meteran, kemudian ada benang, kemudian ada kunci Inggris sama ring pas. Ini nanti untuk membuka T-rod ya, untuk menyetel daripada to in dan to outnya. Kemudian ada dongkrak, kemudian ini benang untuk mengukur kelurusan roda depan dan belakang ya, teman-teman ya. Nanti kita ukur di velgnya pakai meteran. Ini adalah untuk menyeting cambernya ya, teman-teman ya. Terus ada lagi nih, teman-teman nih, saya punya kaca. Untuk ini kaca 90 derajat ya, kaca 90 derajat. Ini sikunya ini dari sini ke sini nih adalah 90 derajat ya, untuk mengukur garis vertikalnya ya. Jangan lupa ini lantainya juga ya, teman-teman. Lantai di garasi harus lurus ya, lantai lurus buat nanti kita untuk berpatokan pada mengukur garis vertikal terhadap ini velg, bibir velg bagian atas dan in atas dan bawah ya, teman-teman ya. Mari kita lanjutkan. Baik, teman-teman, saya lanjutkan. Ini saya udah tarik benang ya, tarik benang garis lurus antara roda depan dan belakang ya, teman-teman ya. Nih kelihatan nih, ini yang sebelah kiri dari sopir ya, ini seperti ini harus di tengah-tengah ya berposisi benangnya, teman-teman ya. Harus posisi di tengah, kita garis lurus, tarik ke roda depan ya, sana ya. Kemudian sebelah kanan juga udah saya tarik ya, tarik benang juga seperti ini tuh kan, sana terus sampai ke roda depan ya. Sampai ke roda depan. Ini harus di as ya, teman-teman ya. Nanti posisikan di asnya ini, nanti di center shaft daripada kenakal ya, kalau ini kan tengah-tengah ya. Kemudian setir juga nanti kita kunci ya, biar nggak gerak ke kiri atau ke kanan nanti ya. Ini harus posisi lurus ya, teman-teman ya. Pertama kita akan mengukur dulu patokannya, teman ya. Patokannya dari velg belakang ya, bibir velg belakang. Coba saya ukur tadi setelah saya setting dengan diganjel pakai ini nih. Ini ukuran bibir velg yang belakang, yang sini harus sama dengan yang roda belakang bagian depan ya, velgnya, teman-teman, bibir velgnya ya. Patokannya ini, patokannya di sini. Coba kita ukur ya. Mari kita ukur. Ini hasilnya 30, teman-teman ya. Ini 30 mm, dan ini juga yang depannya harus 30 mm ya, teman-teman.
Nah, seperti ini. Nah, pas ya 30 mm. Kemudian kita beralih ke roda depan ya teman-teman ya. Bentar ya. Kita beralih ke roda depan. Kita beralih ke roda depan teman-teman. Coba kita ukur pelek roda depan bagian belakang bibirnya di sini. Ini ditemukan hasilnya adalah 24 mm teman-teman ya. Kemudian roda depan bagian depannya kita ukur. Nah ini setelah diukur ditemukan ukuran 26 ya teman-teman ya. 26, yang ini 24, yang ini 24, yang roda depan bagian belakang. Kemudian ini adalah 26. Berarti dia posisi roda depan cenderung twin positif ya. Jadi jarak antara roda depan sama bagian depan sama yang belakangnya itu lebih besar daripada roda belakang ya, daripada roda depan bagian belakang ya. Berarti ini adalah to positif ya, atau to in ya, atau to out. Ini jadi jaraknya beda ya. Berarti kita nanti akan menyetel yang seharusnya ini adalah, kalau standar, kalau to in 0 kan ini harus sama-sama ya, harus sama ini. Kalau misalkan yang ini yang roda belakang bagian yang roda depan bagian belakang misalkan 24 ya. Ya ini juga sama, harus 24 kalau ukuran standar. Kalau kita bikin to out ya, kalau bikin to out berarti ini harus lebih kecil daripada yang depan ya ukurannya ya. Nah, kebetulan saya akan dibikin ini to in ya. To in berarti jarak antara roda depan bagian depan dengan jarak antara roda depan bagian belakang itu lebih kecil ya daripada jarak roda depan bagian belakang ya. Berarti ini nanti hasilnya harus lebih kecil yang depan ini ya. Ini kan lebih besar teman-teman ya. Ini lebih besar daripada yang belakang ini. Berarti ini to out ya. Saya bikin nanti to in biar lebih stabil kendaraan ya. Untuk mempertajam saat berbelok juga bisa ya. Ya, nanti di settingnya di tirot teman-teman ini. Udah saya siapin tirotnya. Nih kelihatan tirotnya. Nah ini ya. Ini di setting nanti. Dan saya dongkrak dulu sedikit biar ini bisa keangkat ban, biar bisa free ya, bisa muter. Baru nanti saya setting dibikin to in ya. Ya, ntar saya dongkrak dulu ya. Baik teman-teman, ini ban roda sudah saya dongkrak ya. Kemudian ini tirotnya. Ini tirotnya akan saya kendorkan ya. Berarti diputar ke arah jarum jam sebelah sana ya. Atau diputar ke bawah, ini nanti diputar ke bawah biar si roda ini bisa masuk ke bagian dalam ke sini ya. Sebelumnya kita kendorin dulu, ini ada mur kontraknya, baru kita putar si asti rodnya ya, biar bisa masuk ke dalam ke sini, biar roda ketarik ke arah dalam bagian daripada depannya ketarik ke arah dalam ya, karena kita mau nyeting to in atau to positif ya. Baik teman, nah begini caranya ya. Satu dipegang asnya, satu yang murnya berkotorannya kita tarik ke atas. Nah seperti ini ya. Oh, tarik ke atas, nanti kan agak lepas, agak longgar biar bisa ini bisa diputar ya batang ini nih pakai kunci Inggris.
Nah, ini adalah hasilnya teman-teman ya. Kita ukur di bagian roda depan, di bibir velg roda depan ya. Saya bikin ini two in ya. Saya bikin two in, perbedaannya adalah 1 mili. Nah, ini ketemu di angka 25 ya. 25 mm ini tepat pas. Terus yang ini di angka 26 ya. Ya seperti ini di angka 26. Ini 26, yang ini 25. Berarti jarak roda depan bagian depan dengan jarak antara roda depan bagian belakang lebih kecil ya daripada jarak antara roda depan bagian belakang. Maka ini dinamakan dengan two in ya, atau two positif. Dan ini spesifikasinya jangan terlalu banyak teman-teman ya, antara jarak ini sama yang ini antara 1 sampai dengan 3 mm ya. Soalnya apa, bisa menyebabkan ban ini akan habis sebelah ya, habis gundul sebelah. Yang ini masih utuh, masih tebal, bagian dalamnya masih tebal misalkan. Nah yang ini, kemudian yang ini udah habis. Ini salah satu kesalahan pada penyetelan two in dan two out-nya ya. Kemudian coba kita cek yang belakang. Ini kan sebagai patokannya teman-teman ya. Ini harus sama pelek belakang sama pelek yang belakang bagian belakang. Ini pelek belakang bagian depan ya. Ini 29, ini juga harus sama 29 sebagai patokan. Nah, sama 29. Terus kita ukur yang depan sini hasilnya. Saya bikin two in ya. Ini hasilnya 25 mm. Yang ini adalah 26 ya. Berarti ini adalah two in atau two positif ya. Kalau standar kan ini sama ini harus sama. Kalau standar ya, dia benar-benar lurus ke roda belakang kalau standar. Kalau two out yang ini lebih kecil daripada yang depan ya, yang belakangnya ya. Saya bikin two in ya karena untuk menjaga kestabilan berkemudi ya. Kemudian ketajaman saat berbelok juga. Ini kita udah selesai yang bagian kiri supir. Nanti kita sebelah lagi ya teman-teman ya, belum yang sebelahnya. Kita ukur juga nanti, kita setting juga. Yang di setting tadi ini kan tirotnya ya, yang saya setting tadi. Nih jangan lupa kencengin lagi. Nih, ini adalah murti rodnya ini nih. Ini adalah murti rodnya. Kemudian ini yang diputar nanti, tergantung kebutuhan. Mau in atau mau out tuh-nya. Tinggal setting aja ini diputar. Ya, dikit-dikit aja. Sambil dicek hasilnya berapa di sini nanti. Di perbandingan velg depannya. Ya, teman-teman, kita beralih ke itu ya, ke roda bagian sebelah kanan supir ya. Ya. Kita pastikan dulu bahwa setir ini masih keadaan lurus teman-teman ya, tidak bergerak sama sekali ya. Harus benar-benar terkunci ya. Makanya di kedua roda harus didongkrak biar ini enggak ngaruh ke sini. Salah satu roda didongkrak, yang mau kita ukur kita dongkrak, kita angkat. Biar yang satunya roda yang sebelah kanan dia ngikat ke setir, enggak goyang setirnya. Baik, kita lanjutkan ke roda sebelah kanan ya. Cara pengerjaannya sama kayak yang tadi juga. Pertama-tama kita cek dulu ya jarak bibir velg roda belakang bagian depan. Ini hasilnya 23 ya teman-teman ya. Dan ini juga sama, diukur dulu. Ini sebagai patokan harus sama hasilnya 23. Nah, pas 23 ya. Ini roda belakang nih sebagai patokannya. Nah, setelah itu baru kita lari ke roda depan. Nah, roda depan kita ukur ini sebelum melakukan penyetelan teman-teman ya.
Kita ukur berapa. Ini hasilnya adalah 16 mm teman-teman ya. Ini 16 mm yang depan, yang belakangnya adalah 16, ini 18 ya. Berarti ada selisih 2 mm. Harusnya kan sama kayak yang sebelah kiri tadi 1 mm teman-teman ya. Berarti ini bagian depan roda ini kurang keluar yang ini. Selisihnya harusnya 1 mm lebih besar yang depan daripada yang ini. Ini juga sama, udah lebih besar, cuman kebesaran bedanya. Maaf, ini 2, ya betul. Ini 16, ini 18, sedangkan ini adalah 16 ya. Beda 2 mili. Nanti saya keluarin ya. Ya, biar sama perbandingannya roda kiri dan roda kanan. Roda depan ya. Cara penyetelannya sama kayak yang tadi, kita di tirotnya ya. Di setting di tirot, diangkat dulu pakai dongkrak. Kemudian kita setting nanti di tirotnya ini teman-teman ya. Nih, tirot ini ada mur kontra, ini batang tirotnya kita kendorin di sini. Kemudian kita nanti keluarin, putar ke bawah, berarti ininya nih batang tirotnya ya. Ya, mari kita praktekkan lagi ya. Mari kita kendorin dulu ya mur tirotnya teman-teman ya, mur kontranya. Ini kita kendorin. Nah, setelah kendor kita putar sini, kita putar dikit-dikit ya si batang tirotnya ya. Putar ke bawah. Bisa pakai kunci juga, bisa juga pakai tangan. Seperti ini, dikit-dikit aja. Nah, tuh putar dikit-dikit tuh kan. Saya putar dikit-dikit tuh kan, putar dikit-dikit. Jangan terlalu banyak. Terus kita cek ke setelah ini, kemudian kita turunkan dongkrak ya. Dongkrak turunkan biar ban bertumpuk ke lantai ya. Turunkan dulu rodanya, dongkraknya turunin. Nah, setelah itu kita cek dulu hasilnya berapa. Kita cek lagi hasilnya ada berapa nih. Ini menunjukkan di angka 17 ya. Ini 17 ya, di angka 17. Yang ini yang belakangnya ini 20. Berarti kebanyakan teman-teman ya. Harusnya ini keluar ya. Kebanyakan, kita setting lagi. Nanti diangkat lagi dongkraknya. 17. Ini 17 yang depan. Ini 20 ya. Ini 20 berarti yang ini kurang keluar, kita setting lagi. Baik, kita setting lagi teman-teman ya. Kita putar lagi ininya, si batang tirotnya ke bawah. Nah, dikit-dikit aja. Kemudian kita turunin lagi dongkraknya. Nah, turunin lagi, kita lihat lagi hasilnya. Kita lihat lagi hasilnya. Yang ini 17. Yang ini masih 19. Kita setting lagi ya. Bentar. Dan ini adalah hasil akhirnya teman-teman ya. Ini berada di angka 21 ya.
ini 21, ini berada di angka 21, kemudian ini angka yang belakangnya berada di angka 20 ya. Perbedaannya cuma 1 mili, sama kayak yang roda sebelah kiri ya, roda depan sebelah kiri. Jadi ini saya bikin two in ya, atau two positif. Kita lihat patokannya. Ini adalah patokannya dari pelek belakang bibirnya ya. Ini 24. Ya, kalau di sini kamera kelihatan ini adalah 24. Kemudian yang belakangnya harus sama 24 juga. Ini karena ini sebagai patokan harus sama ya. Nah, nih 24 ya. Berarti ini patokannya udah sama. Patokannya ini sama ini udah sama. Ini juga udah bagus ya, perbandingannya cuma 1. Yang ini 20, yang ini 21. Saya bikin two in positif, maka untuk kelurusan roda bannya sudah sesuai ya teman-teman ya, udah cukup. Tinggal sekarang kita akan menyeting cambernya ya. Ini kelurusan antara cambernya, kemiringan roda depan ini kayak gini, nanti diukurnya pakai kaca, mengukur kemiringan roda depan terhadap garis vertikal apabila dilihat dari depan kendaraan, yaitu disebut dengan camber ya. Kita ukur nanti ya, dengan catatan ini lantai harus ini ya teman-teman, harus rata ke sana. Lantai garasinya harus rata. Udah saya tarik benang tadi, ternyata bagus hasilnya, tinggal kita tentukan aja sudut positif atau negatifnya ya. Jangan lupa tadi yang tirot yang sudah dikendorin kecengin lagi ya teman-teman ya, kecengin lagi, jangan sampai ada yang lupa. Baik, kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Ini adalah sebuah media kaca ya. Ini dengan sudut 90 derajat sini. 90 derajat agak panjang, sebagai media buat mengetahui garis vertikal ya apabila dilihat dari depan kendaraan. Kemudian kita siapin dongkraknya. Dongkrak kita pasang di sasis ya teman-teman ya, biar nanti kita ini kan roda ini nanti kita akan tergantung ya, rodanya akan menggantung. Kemudian kita akan setting di sini, akan setting baut daripada over armnya ya di dalam sini. Nanti baut armnya kita setting nanti yang di dalam ini nih, saya keterangin dulu. Nah di sini nanti kita angkat dulu rodanya, baru kita ketahuan ya. Sebelumnya kita akan ukur dulu berapa cambernya, positif atau negatif. Kita lanjutkan teman-teman ya. Ini posisi kaca udah di garis vertikal ya. Kemudian kita ukur antara bibir pelek bagian bawah terhadap ujung kaca ini nih dengan pelek bagian atas ya terhadap ujung kaca. Kalau nilainya sama, berarti ini adalah cambernya camber 0 ya, bukan positif juga bukan negatif ya. Kita ukur ya, ini posisi udah benar-benar vertikal. Ini hasilnya adalah 63 ya teman-teman ya. Mesh ini 63, nggak kelihatan ya. Ini yang bawah 63, ini yang atas ini sama 63 juga, berarti ini camber 0. Nah apabila kita mau menyeting ke camber negatif, langkah dilakukan yaitu nanti kita dongkrak dulu sana, nanti kita setting ya. Bentar ya, kita lanjutkan. Simpan dulu, kita dongkrak dulu. Nah sekarang udah saya dongkrak ya teman-teman. Ini rodanya udah free, udah bisa diputar ya. Kemudian kita nanti kendorin baut yang over armnya.
Yang ini teman-teman ya. Maaf nih di sini. Ini adalah dua buah baut upper lower ya. Nih kelihatan kan jelas. Ini sama ini ada. Maaf ya, ini sama ini adalah baut baut upper armnya yang dikeluarin buat nyeting cambernya ya. Dan ini berlaku buat kendaraan double wishbone ya, yang terdiri dari yang kendaraan yang mempunyai kaki-kaki upper arm dan lower arm ya. Ini kita kendorin, nanti setelah kendor kemudian nanti kita kasih SIM ya. Kita sisipkan SIM sesuai dengan kebutuhan nanti berapa kita cambernya, mau positif apa negatif. Nanti di sini nih teman-teman nih, kelihatan nggak? Nah ini kelihatan jelas ya, ini adalah SIM nih ya, ini adalah SIM-nya. Maaf mana, ini adalah SIM-nya nih SIM-nya. Apabila kita mau nyeting ke camber negatif, maka kita akan sisipkan SIM-nya, tambahin ke sini ya. Nih ini kan baut yang tadi nih, 1 2 bautnya kan, ini SIM-nya. Apabila kita mau nyeting ke posisi negatif camber, kita masukin, tambahin SIM-nya ke sini ya. Sebaliknya apabila kita mau menyeting camber positif ya, kita cabut ininya, kita kurangin ya. Ini kan tadinya camber 0 rodanya ya. Kalau mau positif kita tambahin, kalau mau negatif kita tambahin dua-duanya. Kemudian kalau mau positif kita kurangin ininya ya teman-teman ya. Rodanya turunin, dokraknya turunin, nanti ini otomatis akan longgar. Baru kita sisipkan sesuai dengan kebutuhan kita berapa ya. Kemudian bannya nanti diukur lagi cambernya, dan perbandingannya sama kayak tadi, 1 sampai dengan 3 mm ya, 3 derajat lah kalau di itunya, kalau dihitung sudutnya. Oke teman-teman ya. Dan kalau misalkan kita mau mengukur casternya kita mau bikin caster positif misalkan ya, dimana caster positif itu titik sumbu antara ball joint atas dengan ball joint bawah terhadap garis vertikal lebih cenderung ke belakang ya. Titik sumbunya apabila dilihat dari samping kendaraan. Maka kalau misalkan kita akan menyeting caster positif, maka ini yang belakang ini yang kita kasih tambahin lagi ininya SIM-nya ya. Nih yang ini SIM-nya kasih. Dan sebaliknya apabila kita mau nyeting caster negatif, kita tambahin yang ini aja sebelah. Apabila kita ini tambahin, maka ini si sumbu ball joint atas dan ball joint bawah akan ketarik ke belakang, maka akan menjadi caster positif ya teman-teman ya. Apabila kita ini tambahin, maka titik sumbu antara ball joint atas dan ball joint bawah akan cenderung ke depan ya, terhadap garis vertikal apabila dilihat dari samping kendaraan. Mungkin begitu teman-teman ya. Udah jelas kan cara menyetel camber dan caster ya. Saya ulangi, apabila kita menyetel camber positif, maka ini kita akan tambahin sama ini, dua-duanya kita tambahin ya, disisipkan SIM-nya. Dan apabila kita menyeting di camber negatif, maka kita akan cabut ini ya, kita kurangin tergantung kebutuhannya berapa. Dan apabila kita menyeting caster kita setting caster positif, maka ini aja yang sebelah yang ditambahin, maka akan tertarik garis sumbunya, akan bengkok ke belakang ya, bukan bengkok namanya, garis lurusnya akan miring ke belakang terhadap garis vertikal ya. Sebaliknya kalau kita setting negatif ya ini tambahin doang buat casternya. Saya rasa itu udah begitu teman-teman ya, udah jelas ya. Semoga bermanfaat. Karena hari udah selang ini juga jangan lupa nanti keluarin dulu ya sebelum masuk SIM. Sebelum dimasukin SIM-nya, sebelum disisipkan SIM-nya ini dikeluarin dulu ini.
Ini harus kendor, ini juga sama kendor, yang bodi yang tadi itu kan. Baru turun dongkrak. Ini kan otomatis kalau udah turun dongkrak dia akan longgar ya. Kita sisipkan atau kita cabut sesuai kebutuhan. Kita gitu ya teman-teman ya. Makasih. Semoga bermanfaat. Ya, salam Pentermania dari HS 154 Jawa Barat. Saksikan terus teman-teman ya di Momo Engine Channel ya. Di sana saya akan menyediakan berbagai macam troubleshooting ya, seperti kelistrikan bodi, kelistrikan mesin, overhauling, sasis ya. Insya Allah saya akan siapkan. Terima kasih.